Kalau hidup itu selesai saat kita mati, ya udah, nggak apa-apa, mungkin nggak apa-apa. Ya. Kalau tahu berbuat baik, ya pengen berbuat baik saja. Ya. Tapi jangan lupa kita semua nanti akan dibangkitkan. Untuk apa? Untuk ditampakkan semua kebaikan yang pernah dia lakukan, semua keburukan yang pernah dia lakukan, secuil pun tidak ada yang tidak nampak. Bagaimana kalau antum nanti dibangkitkan dari alam kubur, di padang mahsyar, melihat amal-amal antum maksiat semua? Kayak apa nyeselnya? Isinya cuma zina, khamr, judi, mencuri, berbohong, merampok, korupsi. Innalillah. Dan insyaallah antum akan berbahagia luar biasa ketika menyaksikan amal antum penuh dengan sholat, shaum, sedekah, zakat, baca Al-Quran, ya. Dan dilakukan ikhlas karena Allah, kayak apa senang. Ya. Maka sekarang kita sabar-sabar. Capek memang, lelah memang, haus memang, lapar memang, kesel memang, ya. Ngeselin ini orang-orang. Diajak baik, diajak ke sunnah, diajak ke tauhid, yang ada cacian makian. Yang wahabi lah, yang inilah, yang itu. Sabar. Sabar. Ya. Memang dunia ini tempat untuk kita bersabar. Sampai kapan kita sabar? Sampai kapan? Kita sabar sampai mati. Ya. Jadi kalau orang bilang sabar ada batasnya, keliru besar. Sabar tidak ada batasnya. Sabar ada batasnya, keliru. Kekeliruan ini berasal dari ketidaktahuan dia tentang sabar. Dia tidak tahu sabar itu apa. Ya. Atau dia terkena syubhat orang kafir. Salah satu agama kafir. Semua agama kafir ya, kecuali Islam. Sabar adalah ditampar pipi kanan, berikan sekalian pipi kiri. Katanya sabar. Ini bukan sabar, ini konyol. Kalau hartamu dirampok, berikan sekalian sisanya. Ya. Kita punya uang 2 juta, dirampok 1,5 juta, berikan sekalian sisanya yang 500. Ada di Injil mereka itu. Injil karangan mereka tentu, itu bukan firman Allah. Yang Allah wahyukan kepada Nabi Isa, bukan. Ya. Dan mereka, saya yakin, seyakin-yakinnya, insya Allah antum juga yakin, gak akan bisa mengamalkan itu. Cari orang Kristen yang paling taat, yang paling berilmu, yang paling alim menurut mereka, pendeta atau pastor. Kalau nggak percaya itu miseng-miseng ke gereja ya, cari pastor yang mana nih yang paling sabar. Begitu keluar dari pintu gereja, antum tabok pipi kanan. Ya, saya jamin nggak balik nih sekalian yang kiri. Saya jamin insya Allah. Karena tidak sesuai dengan fitrah. Tidak sesuai dengan kita. Ya pas ngomong barangkali bisa ngomong, nggak bisa mempraktikkan. Beda dengan Islam. Islam ajarannya sesuai dengan fitrah. Apa kata Nabi? Jika harta di sini bisa
1 triliun, bisa 1 miliar, bisa 1 juta, bisa 100.000 harta kita. Kok dirampas, mau dirampas, maka jangan berikan. Jika engkau bunuh dia karena dia memaksa merampas, lalu dia mati, maka dia di neraka. Kalau dia bunuh engkau mati dalam rangka mempertahankan harta yang cuma 100.000, 50.000, masuk surga. Salam. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, firman Allah Rabbul Alamin, sesuai dengan fitrah. Kalau minta baik-baik barangkali ya, ini ngerampas. Tentu secara fitrah kita nggak mau. Ya. Nah, banyak yang bilang udahlah daripada mati konyol 50.000 ini kasih aja. Ini kesalahan besar. Justru itu yang konyol. Ya. Kalau kita ingin masuk surga, jangan kasih. Seandainya kaum muslimin itu mentalnya seperti ini semua, kira-kira bakal ada preman nggak? Nggak mungkin ada preman. Ya, seluruh kaum muslimin terutama yang laki-laki lah ya, mentalnya seperti semua, tukang bakso, tukang cilok, tukang ini, cendol segala macam, mentalnya begini semua. Ada yang mau minta, jangankan 50.000, 10.000 nggak dikasih. Apalagi maksa. Nah, kecuali dia pengemis misalnya, kelaparan misalnya. Ini enggak. Kasih. Lagi bangunan, minta ini, dikasih. Ya, terjadilah apa yang terjadi. Preman-preman ini memanfaatkan ketakutan kaum muslimin. Akhirnya dibikin bentuk satu badan, satu ormas. Makin kuat. Terjadilah apa yang terjadi. Ya. Ini semakin menguatkan kita bahwa sunnah itu bisa menyelesaikan masalah. Sunnah itu kalau diamalkan bisa menyelesaikan masalah, berbagai macam masalah. Ini salah satu masalah. Di antara sekian puluh, mungkin sekian ratus masalah yang akan selesai dengan cara kaum muslimin mengamalkan sunnah. Ini salah satu sunnah. Jangan berikan harta kita kepada orang yang mau maksa mengambil harta kita. Walaupun dia menakut-nakuti mau membunuh. An-mati syahid. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati terbunuh dalam rangka membela hartanya, maka dia mati syahid. Ya, saya kira sudah pernah kita bahas ya, ada beberapa permasalahan yang melanda kaum muslimin terutama di negeri kita ini yang akan selesai masalah itu dengan cara apa? Kaum muslimin mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kaum muslimin mengamalkan sunnah Nabi, jangan makan riba, jangan bermain riba, jangan berjual beli dengan cara riba. Ya, kira-kira Jakarta macet apa enggak? Insya Allah enggak macet. Ya, karena motor akan sedikit, mobil akan sedikit. Mobil luar biasa banyak, motor luar biasa banyak. Itu gara-gara kaum muslimin tidak takut riba. Bayangkan uang 1 juta, 2 juta bisa bawa pulang motor baru. Uang 10 juta, 15 juta bisa bawa pulang mobil baru. Asal riba. Kalau kaum muslimin takut riba, dan memang mestinya harus takut. Salah satu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ajaran Nabi alaihi salatu wassalam adalah menjauhkan diri dari riba sejauh-jauhnya. Ya. Dan seterusnya itu bukan pembahasan kita ya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan? Mereka harus tahu bahwa mereka akan dibangkitkan dan akan ditampakkan segala amal yang telah dia lakukan. Liyaumin azim, pada hari yang sangat besar. Azim, harinya itu azim. Gak ada hari sebesar itu. Bayangkan, ada suatu hari
di mana seluruh manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, entah berapa triliun banyaknya, berkumpul jadi satu di sebuah tempat yang tidak ada cekungan, tidak ada cembungan rata, tidak ada naungan, tanpa makanan, tanpa minuman setetes pun, tanpa pakaian. Tidak ada yang pakai sendal, alas kaki, dan dalam keadaan belum dikhitan, sama persis ketika dia baru lahir. Kayak apa itu? Ya. Maka disebutkan liyaumin azim hari itu. Gak ada hari sebesar hari itu. Hari apa? Pembantaian Yahudi oleh Hitler misalnya, kecil. Pembantaian kaum muslimin oleh Hulaguqa di Irak, sampai sungai Efrat dan Tigris menjadi merah darahnya kaum muslimin. Dari habis asar sampai maghrib lebih dari 800.000 kaum muslimin dibantai. Kecil. Nggak ada kejadian yang sebesar kejadian di Yaumin Azim. Manusia berkumpul semuanya, tidak ada yang absen satupun, tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa naungan, tanpa alas kaki, dalam keadaan belum dikhitan, dan tanpa bicara, kecuali diizinkan oleh Allah. Kayak apa ini? Dan kita tidak tahu berapa lama. Nabi tidak menyebutkan berapa lama, entah berapa tahun, berapa abad. Dan Nabi mengatakan Allah belum pernah marah, belum pernah murka semurka hari itu. Ketika Allah menyaksikan bagaimana Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, tentu Allah murka marah. Ketika Allah menyaksikan bagaimana Namrud mau membakar Nabi Ibrahim, tentu Allah murka, Allah marah. Termasuk ketika Abu Jahal, Abu Lahab menghalang-halangi dakwah Nabi SAW, Allah murka, Allah marah. Tapi nggak ada apa-apanya dibanding marahnya, murkanya Allah hari itu. Buktinya, semarah-marahnya Allah di zaman Fir'aun itu, Fir'aun masih dikasih makan, minum. Orang-orang kafir, anak buah Fir'aun masih dikasih makan, minum. Begitu pula Namrud, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab masih dikasih makan, minum. Hari itu tidak ada. Hatta para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul ikut lapar, ikut haus, ikut telanjang. Ya. Yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagai ganti, beliau terbuka pakaiannya ketika dibakar. Ketika beliau dibakar, yang tidak mempan adalah kulit beliau, kuku beliau, rambut beliau, tangan kaki beliau, wajah beliau, perut beliau. Tidak mempan api. Tapi pakaian beliau mempan, terbakar. Maka Allah ganti dengan diberi pakaian pertama kali oleh Allah sebelum yang lain. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari di mana seluruh manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Enggak ada yang tiduran, duduk, jongkok, sendera, semuanya berdiri. Entah berapa tahun, berapa abad, hanya Allah yang tahu. Di mana tidak besar hari seperti ini. Dan tidak ada perbedaan. Hari itu tidak ada perbedaan antara yang baik dengan yang buruk dan seterusnya. Perbedaan setelah itu, artinya sama-sama telanjang, sama-sama lapar, sama-sama haus. Perbedaannya setelah itu, misalnya ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan
mendapatkan 7 golongan manusia mendapatkan naungan. Ya. Saya kira belum terlambat karena 7 ini kita bisa ambil salah satu. Tidak harus 7-7-nya. Ya. Syabun nasya fi ibadatillah, anak muda yang rajin beribadah. Barangkali banyak dari kita yang sudah telat. Ya. Sudah umur 40, 50, 60, ya. Kan masih ada yang lain. Yatasaddaqu biyaminihi la ya'lamu shimalu. Kita sedekah membantu fakir miskin dengan tangan kanan kita, tangan kiri kita tidak tahu. Ya, ini kan belum terlambat. Pilih di antara 7 itu. Ya. Beliau membawa hanya sampai ayat ini ya. Di awal beliau hanya menafsirkan sampai ayat ke-6 ini. Setelah ini beliau membawakan beberapa riwayat hadis. Di antaranya ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lamma qadima Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, hijrah. Kanu min ahbasin nasi kailan. Orang-orang Madinah termasuk manusia yang buruk dalam menakar. Takarannya tidak baik. Gitu. Fa anzalallahu ta'ala wailul lil mutaffifin fahassanul kaila ba'da dzalik. Lalu Allah turunkan surat ini, wailul lil mutaffifin, mencela, mengancam, mengecap wail, celaka bagi orang-orang yang takarannya tidak baik, curang. Maka fahassanul kail ba'da dzalik. Setelah turun surat ini, mereka memperbaiki diri. Mereka menjadi baik takarannya. Maka salah satu takaran yang dijadikan patokan hari itu adalah takaran penduduk Madinah, Al-Kail. Nah, begitulah orang-orang Ansar. Begitulah kaum muslimin. Begitulah mestinya kita semua. Kan nggak mungkin kita ini baik dari kecil. Nggak mungkin kita ini bagus dari kecil. Tentu tidak tiba-tiba, ya kan? Ada mungkin yang temperamen, ada mungkin sifat dasarnya bakhil, ada mungkin yang pemalas, ada mungkin yang senang melihat orang susah melihat orang senang misalnya. Nah, dengan kita ngaji, dengan kita mendengar qala Allah wa qala Rasul, lalu kita berubah dan begitu. Gunanya ngaji begitu, berubah. Maka dengan adanya pengajian, lalu bank-bank ribawi jadi sepi, pada keluar. Bagus. Berarti ada perubahan. Dengan banyaknya pengajian, lalu makin banyak orang yang memelihara jenggot. Itu bagus, berubah. Dengan banyaknya pengajian, makin banyak kaum muslimah yang menutup aurat pakai jilbab syar'i. Itu bagus. Tapi pengajian sering, rutin, tapi nggak ada perubahan. Sebagaimana tahun 70-an, tahun 80-an, sepertinya kita nggak lihat ada perubahan. Bahkan anak kiai, istri kiai nggak pakai jilbab, ada nggak tahun 70-an, 80-an? Banyak. Banyak. Sekarang walillahil hamd. Ya. Jadi memang begitu, pengajian itu membawa perubahan. Qala Allah wa qala Rasul itu membawa perubahan. Ya. Maka berharap kita kebaikan dari situ. Jadi yang diganti, yang dirubah itu siapa dulu? Rakyat dulu apa pemimpin dulu? Rakyat. Rakyatnya dulu diganti. Ya. Ganti rakyat. Ganti pemimpin percuma.
ganti lagi. Tapi rakyatnya seperti ini percuma. Yang diganti rakyatnya. Ya. Yang pada motong jenggot diganti. Rakyat yang tidak pernah motong jenggot, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pada sholat di rumah ganti, jadi laki-laki yang sholatnya di masjid. Ya. Dari yang rajin ke kuburan, tempat keramat, dukun-dukun, ganti. Dari rajin ke masjid, rajin ke majelis ilmu. Begitu. Ya. Kalau ini terjadi, insya Allah Allah akan kasih hadiah. Allah akan kasih hadiah pemimpin yang adil. Persis ketika para sahabat dan tabi'in bersabar saat dipimpin oleh pemimpin yang sangat zalim, kejam, sadis. Bayangkan cucunya Abu Bakar, Abdullah bin Zubair, digantung di dekat Ka'bah. Kurang apa zalim? Entah berapa ribu kaum muslimin yang dibantai oleh dia. Siapa namanya? Hajjaj bin Yusuf. Tapi semuanya sama. Semuanya memohon kepada Allah, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, memperbaiki diri. Yang bid'ah taubat, menuju sunnah, yang syirik taubat, menuju tauhid dan seterusnya. Allah kasih hadiah. Hadiah besar dari Allah berupa Umar bin Abdul Aziz. Allah matikan Hajjaj bin Yusuf, Allah gantikan Umar bin Abdul Aziz. Tidak perlu panjang lebar kita bahas siapa Umar bin Abdul Aziz. Luar biasa. Ya, adilnya, amanahnya, dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh. Orang-orang Ansor memperbaiki diri mereka. Keburukan yang ada pada diri mereka dihilangkan, diganti dengan kebaikan, yaitu memperbaiki diri dalam masalah takaran, timbangan. Ya. Kemudian idza kana yaumul qiyamati, ketika tiba hari kiamat nanti. Ini ucapan Ibnul Aswad Al-Kindi menirukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamati," ketika nanti hari kiamat tiba, "Udniyat asy-syamsu minal ibad." Matahari didekatkan kepada para hamba. Di riwayat lain qadramil. 1 mil. Ya. Para sahabat mengatakan, aku tidak tahu yang dimaksud mil oleh Rasulullah. Apakah mil ukuran jarak, hampir mirip sekilo ya, atau mil yang dipakai oleh para wanita untuk mencelat matanya, itu namanya mil juga. Nah, kalau itu cuma sejengkal. Mil yang dipakai oleh para wanita untuk mencelak matanya itu ya panjangnya kira-kira sejengkal. Nah, begitu kira-kira 1 kilo atau sejengkal. Seandainya 1 kilo, ya bagaimana? Hari ini berapa juta kilometer matahari, panasnya luar biasa kan? Kita jam 12 siang, jam 1 siang, ini 1 kilo, 1 mil. Apalagi kalau yang dimaksud 1 jengkal. Mil atau milai, ya, 1 mil atau 2 mil. Fayakununa fil iraq kaqadri a'malihim. Lalu mereka mengeluarkan keringat, panas, mengeluarkan keringat ya. Bercucuran keringat itu
terus membasahi badannya, turun ke badannya, akhirnya menggenang sampai mata kaki. Ada lagi yang menggenang sampai sampai betis. Ada lagi sampai ke rukbah, sampai ke dengkul. Ada lagi sampai ke pusar, ada lagi sampai ke dada, ada lagi bahkan yang di antara dua telinganya. Ya. Jadi terlihat sedikit sekali kepalanya. Ini saking besarnya dosanya, banyaknya dosanya. Ya. Dan sekali lagi, dalam keadaan manusia mayoritas seperti itu, ternyata ada yang dinaungi. Berapa tadi? 7. Antum boleh pilih. Cari yang antum ada kesempatan, kemungkinan. Kalau pemimpin yang adil, barangkali kita bukan jadi pemimpin. Kalau anak muda, banyak dari kita yang sudah tidak muda lagi, ya. Masih ada 5 lagi. Yang dari situ kita ada kesempatan untuk masuk ke 7 kelompok itu. Yang lainnya panas keringatan, kita dinaungi. Boleh? Arsy Allah. Langsung naungannya adalah arsy Allah. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana, 50.000 tahun. Khamsin kan 5, khamsin 50, alaf 1.000, berarti 50.000. 50.000 tahun. Berapa itu? Fi yaumin, satu hari. Jadi kalau Allah katakan, aku siksa kau di neraka sehari, berarti 50.000 tahun. Bukan 50 tahun ya. 50.000 tahun. Bukan 1.000 tahun ya. 50.000 tahun. Gimana kalau Allah bilang 2 hari, seminggu, setahun, 5 tahun, 1 abad? Ya. Di sini sebetulnya hari ini kita miskin, kita sengsara, kita keblangsa, kita terlunta-lunta, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Sesengsara-sengsara kita nggak punya uang, nggak punya rumah, hanya ngontrak di Jakarta. Insya Allah keringat kita tidak sampai sebetis, tidak sampai sedengkul. Insya Allah masih ada makanan, masih ada minuman. Nggak ada apa-apanya. Lihat. Ya. Maka sabarkan diri kita. Sabarkan diri kita. Ya. Yakumuna 40 sana. Mereka berdiri selama 40 tahun. Ini dari Ibnu Mas'ud ya, ucapan Ibnu Mas'ud. Beliau tidak membawakan qala Rasulullah. Berarti apa istilahnya? Marfu apa mauquf? Ya, mauquf ya. Hanya sampai pada sahabat. Yakumuna 40 sanatan. Mereka berdiri selama 40 tahun, rafi'i ru'usihim ila sama, sambil mengangkat kepalanya ke arah langit. 40 tahun. Keadaan seperti ini. Tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa naungan, tanpa alas kaki, melihat ke arah langit selama 40 tahun, 40 sana. La yukallimuhum ahad. Dalam keadaan diam semua, tidak ada yang bisa bicara. Tidak diizinkan oleh Allah berbicara. Nanti bicaranya, nanti ada waktunya. Ya, ini waktu di mana belum diizinkan berbicara. Ya. Kalau pembicaraan kan ada, berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam,
berbondong-bondong datang kepada Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa dan seterusnya, itu kan pembicaraan. Ya. Termasuk ketika Allah menghadapkan Nabi Nuh di hadapan umatnya. Allah bertanya kepada umatnya, Allah bertanya kepada Nabi Nuh, engkau sudah sampaikan risalah dariku kepada kaummu? Sudah ya Allah. Allah bertanya kepada kaumnya, wahai kaum Nuh, Nuh sudah sampaikan apa belum? Belum. Bohong mereka. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Nuh, engkau punya saksi wahai Nuh bahwa engkau telah menyampaikan dakwah ini kepada umatmu? Aku punya saksi ya Allah. Siapa? Muhammad dan umatnya. Ternyata yang akan menjadi saksi meringankan Nabi Nuh, membela Nabi Nuh adalah kita semua. Kita punya saksi, walaupun kita tidak sezaman dengan beliau, kita menjadi saksi. Kenapa? Karena kita baca Quran, surat Nuh. Jadi kita tahu kan? Kita yakin sekali bahwa Nuh telah menyampaikan risalah ini kepada umatnya yang bohong. Ya. Itu kan berbicara, ya. Tapi setelah diizinkan. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.